Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Kameswara merasakan kepalanya seolah akan meledak. Keadaan perguruan yang tidak karuan membuat Kameswara benar-benar tidak lagi mampu menguasai diri. Kameswara menggeretakkan gigi, dan pada saat demikian, kemarahannya bagaikan membutuhkan saluran. Keparat semua! Keparat semuanya! Hiya! Tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Baik, dengarlah. Aku adalah Kameswara. Aku adalah putra Ki Ageng yang kedua. Namun kalian tentu ingat bahwa Ki Ageng pernah bermaksud menyerahkan pimpinan perguruan ini kepadaku. Saat itu aku tolak karena ada alasan yang menyebabkan aku menolaknya. Namun kemudian Ki Ageng Pesanggaran ayahku itu, atau guru kalian semuanya, tewas di Kamang Ayun. Akulah saksi atas kematiannya. Pimpinan perguruan ini oleh Ki Ageng dititipkan kepada Paman Haryo Panumping. Namun Paman Haryo Panumping juga tewas oleh Boja Pradata yang mencoba menguasai kembali perguruan ini untuk dibawanya ke arah yang tidak betul lagi. Malapetaka kabut setan itu ikut berbicara. Jika kalian pernah mendengar, akulah salah seorang dari antara yang bahu-membahu menumpas kabut setan itu. Paman Yuyu Rumpung dan Kuda Sumekar memintaku menata kembali perguruan. Akan tetapi aku masih belum mempunyai waktu karena banyak hal yang harus aku urusi. Aku meminta Paman Yuyu Rumpung untuk mewakiliku. Aku merasa yakin jika Paman Yuyu Rumpung tidak akan menyetujui ulah kalian yang semacam ini. Yang aku rasakan aneh, aku tidak melihat Paman Yuyu Rumpung. Kemana Paman Yuyu Rumpung? Jawab pertanyaanku. Mana Paman Yuyu Rumpung sekarang? Pengecut semuanya. Mengapa tidak ada yang berani menjawab pertanyaanku, ha? Mana Paman Yuyu Rumpung? Mereka telah membunuhnya, Kakang Kameswara. Dari sudut rumah induk perguruan muncul seorang gadis berambut panjang digelung. Gadis itu melangkah mendekati Kameswara dengan wajah beku. Dia adalah Kensiwi Nareswari. Inilah wujud perguruan Pesanggaran yang telah terlanjur menjadi borok-borok busuk. Jika Kakang mencari Paman Yuyu Rumpung, kau tidak akan menemukannya lagi. Mereka telah membunuhnya. Tidak, itu tidak betul. Kami tidak membunuhnya. Oh iya, benarkah kau merasa tidak membunuhnya? Benarkah kalian semua merasa tidak membunuhnya? Kami tidak membunuhnya. Ya, kami tidak membunuhnya. Kami tidak melakukannya. Baiklah, kalian merasa tidak membunuhnya? Secara langsung memang tidak. Tapi perbuatan kalian yang tidak terkendali, yang tidak mau diatur lagi, bahkan cenderung menuruti apa kata pendatang itu, telah membuat Paman Yuyu Rumpung yang sudah cacat itu menjadi semakin kecewa. Paman Yuyu Rumpung kecewa, dan penyebabnya adalah kalian semuanya, yang tidak lagi memiliki sifat kesatria, sifat yang dijunjung tinggi oleh perguruan Pesanggaran. Aku mulai bisa membayangkan sekarang apakah sebenarnya yang telah terjadi. Jika demikian halnya, bukan saja memalukan, tetapi keterlaluan. Moral kalian semuanya telah menjadi moral yang bejat. Baik, sekarang kalian berhadapan dengan aku, Kameswara. Inilah aku, Kameswara.
Aku yang tidak bisa menerima perlakuan buruk itu begitu saja. Aku tidak bisa menerima perlakuan kalian terhadap Paman Yurumpung. Aku tidak perlu peduli lagi apakah perguruan pesanggaran ini harus tetap ada atau tidak. Nah, mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara yang rupanya lebih kalian sukai. Aku tantang kalian semuanya. Jika kalian bisa membunuh Kameswara, kalian boleh membuat tanah perguruan ini untuk jak-jakan. Seperti yang kalian sukai. Ayo! Kameswara benar-benar marah. Dari tatapan matanya bagai memancar cahaya api, seolah apapun yang dipandangnya akan terbakar hangus karenanya. Sedemikian besar wibawa Kameswara, sehingga tidak seorang pun dari murid perguruan itu yang berani menantang tatapan matanya. Dengan suara bergetar, didorong oleh kekecewaan hatinya, Kameswara berteriak menantang. Ayo! Jangan pandang aku sebagai Kameswara anak Ki Ageng lagi. Pandang aku Kameswara sebagai orang yang akan menghalangi apa yang menjadi kesukaan kalian. Bunuh aku, atau aku yang akan membunuh kalian semuanya. Mengapa diam saja? Hah? Ayo, layani tantangan pemuda itu. Ia hanya seorang, kalian semuanya akan dapat membunuhnya. Aku yakin tidak perlu kalian semuanya, tetapi cukup hanya beberapa dari kalian pasti mampu menghadang nyawanya untuk tidak melanjutkan hidup di dunia ini. Hei, mengapa diam saja? Memalukan, memalukan sekali. Anak muda, kenalkan, aku adalah Ki Panji. Tetapi sebutanku yang selengkapnya adalah Ki Gede Panji Brojomurti. Siapakah kau, anak muda? Menilik kau datang bersama dengan Ki Wiradharma lagi. Pasti kau orang yang menjadi biang kekacauan di sini. Sayang sekali kalau kehadiranku kau sebut sebagai sumber kekacauan. Bukan begitu yang aku kehendaki. Tapi dasarnya aku memang suka dengan kehidupan seperti ini. Kehidupan yang tidak terlampau terikat oleh ikatan-ikatan atau tatanan yang menjemukan. Dan aku mencoba menyebarkan tatanan yang aku sukai itu di tempat ini. Bagus. Aku tidak perlu mencarimu. Kau telah datang sendiri kemari. Rupanya kau mempunyai keperluan dengan aku. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau perbuat di sini. Perbuatan yang mana yang harus aku pertanggungjawabkan kepadamu, anak muda? Kau telah menyebabkan kekacauan bukan saja di perguruan pesanggaran ini, akan tetapi juga yang menjalar ke desa-desa yang lain. Kau yang harus bertanggung jawab terhadap kematian pamanku Yurumpung. Wah, kok enak sekali. Kalau tidak salah, pamanmu yang bernama Yurumpung itu mati bukan karena apa-apa. Tetapi ia telah bosan hidup. Mungkin ia merasa bosan berada di dunia ini karena cacat yang disandangnya. Pamanmu itu mati karena bunuh diri, anak muda. Mengapa kau harus mencari kambing hitam? Lidahmu lentur sekali, Ki Gede Panji. Kau pandai sekali memutarbalikkan keadaan. Tetapi bagiku sudah jelas. Aku berkewajiban menumpas orang yang menjadi sumber kekacauan seperti kau. Nah, bersiaplah. Tunggu. Kau ketakutan, Gede Panji? Aku tidak takut menghadapi kau, anak muda. Bahkan andai kata Ki Ageng Pasanggaran yang mempunyai nama menggetarkan itu hidup kembali di dunia ini sekalipun, aku tidak perlu merasa takut. Dan tentu aku terima tantanganmu. Tapi tidak sekarang, anak muda. Apa maksudmu? Beberapa hari lagi bulan sabit di hari pertama akan muncul. Nah, kalau kau merasa sebagai lelaki jantan, datanglah ke sebuah desa yang di sana banyak ditumbuhi pohon delima. Aku tunggu kau di sana. Lelaki yang mempunyai nama menggetarkan, Gede Panji Brojomurti itu melangkah meninggalkan tempat itu dengan mengumpar senyum aneh. Dengan tergopoh-gopoh, Wiradharma mengikuti di belakangnya. Kameswara menggeretakkan giginya. Aku telah menantang orang itu untuk berperang tanding. Ia tidak berani melayaniku sekarang, karena ia licik. Ia mengulur waktu dan melayani tantanganku di sebuah kampung yang banyak ditumbuhi pohon delima. Orang itu pasti sedang mempersiapkan sebuah jebakan untukku. Akan tetapi aku tidak takut. Aku akan datang ke tempat itu pada bulan sabit hari pertama. Pembuat kekisruan itu akan tahu siapa Kameswara, siapa anak Ki Ageng Pasanggaran. Akan tetapi sebelumnya,
Aku tetap meminta pertanggungjawaban kalian semuanya. Paman Yuyu Rumpung sampai bunuh diri adalah karena kecewa melihat perbuatan kalian yang tidak terpuji. Jika Paman Yuyu Rumpung sampai bunuh diri, adalah pasti karena kalian semuanya telah berbuat keterlaluan. Yang merasa bersalah sekarang juga ke halaman depan. Para murid perguruan itu masih berdiri beberapa saat, tetapi ketika salah seorang bergerak, maka satu persatu yang lain juga bergerak menuju ke halaman. Kameswara masih berdiri di belakang bangunan induk itu dengan didampingi oleh Ken Siwinareswari. Wajahnya tampak diselimuti mendung, bahkan seolah petir menggelegar di wajah itu. Seperti inilah keadaan perguruan pesanggaran. Kau tahu apa yang telah terjadi, Ken Siwi? Dan siapa sebenarnya orang yang bernama Ki Gede Panji Brojomurti itu? Yang aku ketahui, hanyalah orang itu bernama Ki Gede Panji Brojomurti. Dari mana ia berasal? Dan mengapa mereka dengan sengaja membuat kekacauan di sini? Aku tidak mengerti. Mereka? Apakah ada lagi? Iya, seorang lelaki tua dan seorang pemuda sebaya Kakang. Mereka nampak dengan sengaja menciptakan keadaan yang seperti ini di bumi Belambangan ini. Tidak hanya di pesanggaran, akan tetapi juga menjamah ke wilayah yang lain. Apakah yang telah mereka lakukan, Ken Siwi? Mula-mula, mereka hanya bergaul biasa dengan para penduduk Kakang Kameswara. Akan tetapi dalam bergaul itu, sedikit demi sedikit, mereka menularkan perilaku yang tidak patut itu. Mula-mula sekedar main dadu tanpa taruhan. Lalu dengan taruhan, lalu minum-minum yang memabukkan. Lalu perempuan pelacur mereka kenalkan. Bahkan kemudian, tindak kejahatan. Jika dalam perjudian tidak ada uang, untuk mendapatkan uang dengan jalan pintas, adalah dengan melakukan perbuatan jahat. Kau benar, Ken Siwi. Semua bentuk perilaku janggal itu memang selalu berkaitan. Akan tetapi, tetap saja ada yang tidak aku mengerti. Bagaimana mungkin para murid perguruan pesanggaran bisa terpengaruh oleh keadaan itu? Aku mengenal mereka sebagai orang yang berjiwa pilihan. Tidak akan gampang goyah oleh godaan seperti itu. Memang ada yang tidak wajar, Kakang. Aku juga berpikir seperti itu. Akan tetapi akhirnya aku mengetahui, lelaki tua yang aku sebut itu memiliki semacam ilmu sihir. Ilmu sihir? Ya. Apakah ada orang yang mempelajari ilmu seperti yang pernah dipelajari Calon Arang, yang mampu menyebar bau sihir di dalam wilayah yang sedemikian luas, sehingga membuat keadaan seperti ini? Sebaiknya Kakang Kameswara segera ke Palwasambu untuk bertemu dengan Kakang Mahisa Branjangan. Apakah Kakang Mahisa Branjangan tidak mencoba turun tangan mengatasi keadaan yang seperti ini? Kakang Mahisa Branjangan sudah terlanjur mutung, Kakang. Kakang Mahisa Branjangan telah terlanjur merasa kecewa melihat kelakuan para murid perguruan pesanggaran yang seperti itu. Dan kau sendiri, bagaimana kau bisa tetap berada di tempat ini? Sekembali dari Swambara Budura waktu itu, aku mencari di mana letak Kambang Ayun. Dan tidak berhasil. Kami berempat menempuh perjalanan lewat laut. Melihat keadaan pesanggaran yang seperti ini, aku pergi ke Palwasambu. Tadi, ketika aku sedang melihat keadaan dengan berkuda, aku bertemu dengan Paman Sujiwo yang memberitahu kedatangan Kakang Kameswara. Aku kira hanya Kakang Kameswara yang bisa diharapkan untuk mengatasi pendatang yang menyebarkan kemaksiatan itu. Sedemikian tingginyakah ilmu kanuragan para pendatang itu? Sehingga Kakang Mahisa Branjangan, ada kau pula, dan tentu ada Rahastri Kandi, dan suaminya serta Panji Parasu. Semuanya tidak bisa menghentikan perbuatan mereka? Bukankah kemampuan para murid perguruan pesanggaran mampu dipergunakan untuk menghadapi mereka? Apa yang kau ucapkan itu kelihatannya mudah, Kakang Kameswara. Padahal kenyataannya tidak demikian. Keadaan perguruan, jangan kau samakan dengan ketika kau meninggalkan. Tanpa pimpinan, menyebabkan mereka tidak terikat lagi. Bagaikan sapu lidi. Apa yang akan dilakukan mereka tanpa Ki Ageng Pasanggaran? Tanpa Paman Haryo Panumping yang dibunuh Boja Pradata? Tanpa Paman Yuyu Rumpung? Tanpa kau sendiri? Jika kau mencari kesalahan, sebenarnya sebagian kesalahan itu terletak pada pundakmu pula, Kakang Kameswara. Membebankan kesalahan kepada mereka, Kakang harus melihat keadaan secara menyeluruh. Renungkanlah, Kakang. Bagaimana pahit dan getir telah melanda perguruan ini. Badai yang paling pahit adalah ketika kabut setan itu membantai sedemikian banyak orang. Mereka sangat terpukul sekali.
karena tidak bisa memberikan pertolongan. Andai kata sumber malapetaka itu berwujud manusia, mereka tentu akan melawan menghadapi sumber malapetaka itu. Tapi kabut laknat itu, ia bagaikan menyempurnakan segala macam bencana yang susul-menyusul menimpa perguruan. Dari kepergian ayah Ki Ageng Pesanggaran, kematian Paman Haryo Panumping oleh Boja Pradata, kemudian kabut laknat itu datang. Kalau Kakang bisa merasakan, hati para anggota perguruan itu porak-poranda. Dalam keadaan itulah mereka kemudian goyah. Mereka mencari penyaluran perasaan pedih itu dalam wujudnya yang sekarang. Sanggaran, bumi Blambangan. Jika Kakang menyimpan rasa bersalah itu, inilah saatnya Kakang menebus kesalahan itu. Kakang harus melakukan sesuatu untuk menghentikan segala macam kekacauan ini. Aku akan lakukan itu, Kensiwi. Aku akan menghentikan perbuatan orang-orang pendatang itu. Tetapi sebenarnya lah aku sedang berada di dalam kesulitan, bukan saja waktu. Tetapi seolah-olah aku harus berada di beberapa tempat sekaligus. Persoalan Pinaka Swasti Ratu, persoalan anak lelakiku yang diburu-buru oleh titisan Durga itu, benar-benar menyita waktuku. Nantilah aku akan menceritakan apa yang terjadi. Sekarang aku akan menemui mereka. Sementara itu, bersamaan waktu dengan ketika Kameswara dan Kensiwi Nareswari masih berbincang-bincang di halaman belakang, di halaman depan terjadi pergolakan di antara sesama murid perguruan Pesanggaran. Apakah kira-kira yang akan dilakukannya terhadap kita? Apa yang akan dilakukannya terhadap kita sudah jelas. Ia akan menghukum kita. Kita semua telah dianggap membunuh Paman Yuyu Rumpung. Oh, benar. Dan barangkali kita akan dijemur di tempat ini selama sepekan. Kalian semuanya melihat tadi. Kameswara nampak sangat marah sekali. Ia benar-benar kecewa terhadap sikap kita. Entah apa yang akan dilakukannya. Aneh. Ia kecewa terhadap sikap kita. Lalu kemana saja ia selama ini? Apa yang dilakukan di luar sana? Apa yang dilakukannya terhadap perguruan yang tidak mempunyai pimpinan lagi? Dan sekarang ia datang dengan membawa segumpal kemarahan. Rasanya aneh, janggal dan lucu. Menurutku tidak lucu. Ya, tidak lucu. Dan yang aneh, mengapa kita mau diperlakukan seperti ini? Paman Yuyu Rumpung saja kita lawan. Maisa Beranjangan kita tentang. Mengapa sekarang berhadapan dengan Kameswara kita takut? Apa yang perlu kita takutkan? Kita sudah mengenal siapa Kameswara. Bukankah kita berada di perguruan ini telah bertahun-tahun bersamanya? Kita mengenal sejauh mana ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya. Jangan kita menghadapi kita semuanya. Bahkan menghadapi 5 orang saja dari antara kita semuanya, ia tidak akan sanggup. Benar. Aku sependapat dengan hal itu. Aku tidak mau dihukum. Kematian Paman Yuyu Rumpung adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Mengapa kita harus menyanggah tanggung jawabnya? Tetapi apa? Kameswara adalah pimpinan perguruan ini. Pimpinan? Merasa aneh ketika kau menyebut pimpinan perguruan ini. Sudah dikatakan, jika ia pimpinan perguruan ini, kemana saja ia selama ini? Apakah ia membimbing kita? Tetapi ada baiknya kita mawas diri. Menurut hati nuraniku, ada sesuatu yang tidak beres dengan kita. Kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji akhir-akhir ini. Pengecut kau. Munafik. Bukankah kau sendiri juga telah melakukan, Aku tidak ingkar, kawan. Akan tetapi aku berbicara soal hati nuraniku. Andai kata kita mau mengakui, kita mau jujur, kita telah melakukan perbuatan tidak terpuji. Perempuan, mabuk, judi, dan entah apa lagi yang kita lakukan. Ia datang. Aku telah mendengar pembicaraan kalian semuanya. Aku mendengar ada di antara kalian yang tidak mau mendapatkan hukuman. Aku mendengar ada di antara kalian yang menggugatku karena aku dalam jangka waktu yang lama tidak berada di perguruan. Bahkan aku mendengar ada di antara kalian yang menganggap perguruan ini telah bubar. Aku mendengar kalian memperbincangkan kemampuanku. Barangkali hanya 5 orang di antara kalian menjadi satu. Aku tidak sanggup mengalahkannya. Baik. Siapa yang menganggap perguruan ini telah bubar, sekarang juga boleh pergi meninggalkan tempat ini.
Dan siapa yang menganggap hanya di antara 5 orang dari kalian sanggup menghadapi Kameswara, silakan kalau mau mencoba. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk melayani. Kameswara menebarkan pandangan matanya. Tatapan matanya memancar tajam, bagaikan senjata pisau yang langsung menghunjam kepada dada siapa saja yang dipandangnya. Aneh sekali, para murid perguruan yang semula menggebu-gebu untuk melawannya, kini terdiam. Ayo! Ayo kalian yang sudah membuatku kecewa, majulah. Aku tantang kalian berkelahi. Dan aku tidak akan sungkan-sungkan untuk membantai kalian di tempat ini. Dan kemudian mencampakkan bangkai kalian di sungai Setail biar ditelan buaya-buaya di muara. Ayo cepat! Jangan hanya berani berteriak di belakangku, tetapi di hadapanku. Kalian seperti kera tertulup pasir, tidak berani berbicara. Aku tidak peduli meski Ki Ageng di alam kelanggengannya sana menjadi kecewa melihat aku harus melakukan hal ini. Kepada kalian semuanya, kalian yang pernah merasakan bagaimana kasih sayang Ki Ageng dalam mendidik kalian, bahkan jika kalian ingat, ada di antara kalian yang sekarang berada di tempat ini adalah karena pertolongan Ki Ageng Pesanggaran. Ayo, kenanglah. Kenanglah semuanya. Kenanglah bagaimana saat Ki Ageng Pesanggaran masih hidup. Kenanglah apa yang pernah diberikan dan dilakukan untuk kita semuanya di sini. Mari kita mengingatnya. Dalam wujud apa saja kebaikan Ki Ageng Pesanggaran kepadamu. Dan setelah itu, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah yang kita berikan kepada Ki Ageng? Atau kepada Pesanggaran tempat ngangsu kawruh ini sebagai balasannya? Apa yang telah kita berikan? Kalian sudah mengenangnya? Jika kalian sudah mengenangnya, sudah merenungkannya, yakinilah apa yang akan kalian lakukan. Kalian ingin melakukan seperti yang baru saja kalian perbincangkan, melawan kehendakku, bukan saja anak Ki Ageng Pesanggaran, tetapi juga pewaris perguruan yang telah berantakan ini? Apa yang akan kau katakan? Aku mengaku salah, Kameswara. Kau mengaku salah? Di mana letak kesalahanmu? Apa yang telah kau perbuat? Sekarang aku merasakan sesuatu yang benar-benar janggal. Hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana mungkin kami mampu melakukannya? Kau benar, Kameswara. Ketika Ki Ageng dulu masih hidup, perbuatan yang kami lakukan itu mustahil kami melakukannya. Namun kenyataannya, kami telah melakukannya. Kami kehilangan kendali. Apa saja hal-hal yang janggal yang telah kau lakukan itu? Hal yang paling keterlaluan dari apa yang aku perbuat adalah sepekan yang lalu aku Kau kenapa? Aku telah memperkosa orang. Kameswara telah membayangkan bahwa perbuatan itu memiliki kaitan yang erat dengan bentuk perbuatan yang lain, judi dan meminum tuak yang memabukkan. Tetapi ketika seorang murid mengakui memperkosa orang, Kameswara merasakan dadanya sesak sekali. Dia benar-benar sangat kecewa. Memperkosa? Mengerikan sekali. Kalian bayangkan semuanya. Kalian telah melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Ayo bayangkan semuanya. Di depanmu sekarang ada cermin berenggala. Berkacalah. Lihat bentuk dan wujudmu yang berlepotan perbuatan menjijikan. Aku yakin, tidak hanya ia seorang yang melakukan perbuatan itu, tetapi juga kalian yang lain. Keberadaan pelacur itu di tempat ini, apa artinya itu? Apa? Aku juga mengaku salah, Kameswara. Aku menyesal. Yang lain? Kami menyesal. Perguruan Pesanggaran ini bukan lagi tempat yang bersih. Perguruan Pesanggaran ini bukan lagi tempat yang resik dan patut menjadi contoh orang-orang di bumi Belambangan. Kalian semuanya benar-benar telah berbuat keterlaluan. Keterlaluan? Atas nama Ki Ageng, aku hukum kalian semuanya untuk tetap berdiri di halaman ini 2 hari 2 malam lamanya. Sementara itu, tidak seberapa jauh dari perguruan Pesanggaran yang berpagar kayu tinggi itu, kira-kira 2 atau 3 pal jaraknya dari tempat itu, berbatas sebuah bulak di sebelah timur. 2 ekor kuda berderap kencang. Dan pada sebuah rumah, kuda itu berhenti.
Kedua penunggangnya kemudian meloncat turun dan bergegas masuk ke pendopo. Seorang pemuda kemudian menyongsongnya. Ada apa, Paman Gede Panji? Di mana gurumu? Guru sedang berada di ruang latihan kanuragan, Paman. Ada hal yang sangat penting. Mari kita temui gurumu. Kau Gede Panji? Aku Kakang Resi. Aku telah melihat kedatangannya. Pemuda itu telah datang, bukan? Kakang Resi benar-benar memiliki mata hati yang sangat tajam. Meski Kakang berada di sini, Kakang bisa mengetahui apa yang terjadi di tempat lain. Tetapi benarkah apa yang aku katakan itu, Gede Panji? Bahwa pemuda itu telah datang? Kakang Resi Bawani benar. Pemuda itu telah datang. Dan aku telah memancingnya untuk menemui kita di sebuah tempat yang bernama Tegal Delima. Wiradharma, Bagaimana, Resi? tugasmu, awasi terus sepak terjang pemuda itu. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Tugas itu akan aku laksanakan dengan sebaik-baiknya, Sang Resi. Damar Tahun, Bagaimana, Guru? kuasailah jiwamu yang gampang meledak-ledak itu. Hanya pemuda itu yang dapat menjelaskan apakah sebenarnya yang sedang kau alami. Lama dia dalam keadaannya yang seperti itu. Dia bagaikan patung batu. Damar Tahun kemudian menghela napas panjang. Dia memandang mata gurunya yang cacat. Dan seperti bisa melihat, Resi Bawani memandang muridnya pula. Damar Tahun kemudian membuka telapak tangan kanannya. Seperti ada sesuatu yang diperhatikannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.